Perkenalkan, saya Weldia Novita. Saya Widianti. Saya Nadita Dwi Damayanti. Saya Septiana Eka Strida. Mari kita simak bersama-sama. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi tata ejaan bahasa Indonesia. Tata ejaan bahasa Indonesia merupakan pedoman resmi yang menetapkan aturan untuk penulisan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat mencakup standar dalam penggunaan huruf, susunan suku kata, serta penggunaan tanda baca. Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan konsistensi dalam penulisan dan memastikan adanya standar yang jelas bagi pengguna bahasa Indonesia. Dengan demikian, tata ejaan ini dapat memberikan kerangka kerja yang ketat untuk menjaga keseragaman dan kejelasan dalam komunikasi tertulis. Adapun sejarah dari tata ejaan bahasa Indonesia dimulai pada abad ke-19. Pada abad ke-19, tata ejaan bahasa Indonesia diawali dengan penggunaan sistem Rumi atau Latin di wilayah Nusantara, yaitu ketika bahasa Melayu mulai distandarisasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Lalu pada tahun 1901, pemerintah kolonial Belanda menetapkan sistem ejaan resmi pertama yang bernama Ejaan Van Ophuijsen, yang menjadi dasar bagi pengembangan tata ejaan di masa selanjutnya. Lalu pada tahun 1947 setelah kemerdekaan Indonesia, tata ejaan bahasa Indonesia dikembangkan lebih lanjut menjadi ejaan Suwandi yang berlaku hingga tahun 1972. Lalu pada tahun yang sama yaitu tahun 1972, pemerintah Indonesia mengesahkan ejaan yang disempurnakan atau EYD sebagai tata ejaan resmi bahasa Indonesia. EYD merupakan hasil penyempurnaan dari ejaan Suwandi, di mana ada beberapa perubahan untuk meningkatkan konsistensi dan kejelasan ejaan bahasa Indonesia. Sejak saat itu, EYD menjadi standar resmi yang digunakan dalam penulisan dan penerbitan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik tata ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada keseragaman. Tata ejaan bahasa Indonesia menetapkan aturan baku untuk memastikan bahwa penulisan dilakukan dengan konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memungkinkan komunikasi tertulis yang efektif dan tanpa kebingungan. Lalu yang kedua, ada praktis dan efisien. Aturan-aturan dalam tata ejaan bahasa Indonesia dirancang agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar proses penulisan menjadi lebih praktis dan efisien, meningkatkan aksesibilitas bahasa bagi semua orang. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas. Meskipun menetapkan aturan baku, tata ejaan bahasa Indonesia juga memberikan ruang untuk pengembangan dan penyesuaian. Hal ini dapat memungkinkan bahasa Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah-ubah. Lalu yang keempat ada internasional. Sistem ejaan yang ditetapkan bertujuan untuk memungkinkan bahasa Indonesia digunakan secara internasional tanpa kehilangan ciri khasnya. Hal ini dapat membantu memperluas penggunaan bahasa Indonesia di dunia global tanpa mengorbankan identitas linguistiknya. 3. Prinsip tata ejaan bahasa Indonesia. Prinsip tata ejaan bahasa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu huruf vokal, huruf konsonan, dan penulisan suku kata. Huruf vokal tata ejaan bahasa Indonesia menggunakan 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Masing-masing huruf vokal memiliki satu bunyi yang konsisten dalam setiap kata. Huruf konsonan, terdapat 21 huruf konsonan dalam tata ejaan bahasa Indonesia, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Setiap huruf konsonan melambangkan satu bunyi yang konsisten. Terakhir, penulisan suku kata.
Aturan penulisan suku kata dalam tata ejaan bahasa Indonesia juga ditetapkan secara baku, seperti pemisahan suku kata dan penulisan huruf di awal dan di akhir kata. Lalu yang keempat, pedoman tata ejaan bahasa Indonesia. Pertama, kapitalisasi. Aturan kapitalisasi dalam tata ejaan bahasa Indonesia meliputi penggunaan huruf kapital di awal kalimat, nama diri, gelar, dan singkatan. Kedua, tanda baca. Tata ejaan bahasa Indonesia juga menetapkan pengguna tanda baca yang baku seperti titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda hubung. Ketiga, penulisan kata depan. Pada depan seperti di, ke, pada, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali pada nama diri. Keempat, singkatan dan akronim. Aturan penulisan singkatan dan akronim juga diatur dalam tata ejaan bahasa Indonesia untuk menjaga keseragaman. Lalu di sini ada tata ejaan kata serapan dan nama asing, yaitu ada adaptasi fonetis. Kata serapan dari bahasa asing yang diadaptasi berdasarkan bunyi huruf vokal konsonan dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada penyesuaian ejaan. Ejaan kata serapan disesuaikan dengan aturan penulisan huruf kata dalam tata ejaan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ada penulisan nama asing, yaitu ada nama diri orang atau nama tempat asing ditulis sesuai dengan nama penulisan bahasa asal, tanpa transliterasi. Selanjutnya ada pentingnya ejaan yang tepat dalam komunikasi tertulis. Yang pertama ada konsistensi. Penggunaan tata ejaan bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi tertulis yang jelas dan efektif. Yang kedua ada kredibilitas. Penerapan ejaan yang benar mencerminkan profesionalisme dan meningkatkan kredibilitas penulisan atau lembaga. Selanjutnya ada pemahaman. Ejaan yang tepat memudahkan pemahaman bagi pembaca dan pencegah kesalahpahaman dalam komunikasi. Dan yang terakhir ada standar nasional. Tata ejaan bahasa Indonesia menjadi standar nasional yang harus diterapkan dalam sebagai ranah komunikasi. Lalu, selanjutnya ada 3 contoh ejaan. Pertama, ejaan Rumi, yang berisi, dia membeli buku baru di kedai buku. Yang kedua, kalimat dengan ejaan Van Ophuizen. Pada kalimat Sumpah Pemuda yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang ketiga ada kalimat dengan ejaan Suwandi. Aku akan percayai padamu untuk menyelesaikan tugas itu. Lalu yang terakhir atau yang keempat, kalimat dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pemerintah telah meresmikan proyek pembangunan jalan baru di kota itu. Pertama ada kata baku, yaitu kamar. Kedua, menggunakan huruf kapital, digunakan untuk nama orang, tempat, lembaga. Contohnya, Budi pergi ke Bandung. Ketiga, tanda baca seperti titik, koma, seru, dan tanda tanya. Contohnya, tanda titik, saya suka makan di restoran itu. Contoh dari koma, hari ini cuaca sangat panas, tetapi besok diperkirakan akan hujan. Contoh tanda seru, selamat ulang tahun. Contoh tanda tanya, kapan acara dimulai? Lalu yang terakhir, penggunaan tanda hubung. Untuk menggunakan kata dalam suatu frasa, contoh hari-hari dan anak-anak. Penggunaan tanda petik. Untuk kutipan langsung, contohnya apa kabar? Tanya pada temannya. Jadi kesimpulannya adalah tata ejaan bahasa Indonesia merupakan pedoman resmi yang mengatur aturan penulisan kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan tujuan menciptakan konsistensi dan standar dalam komunikasi tertulis. Evolusi tata ejaan ini dimulai dari penggunaan sistem Rumi pada abad ke-19 di wilayah Nusantara dan mencapai puncaknya dengan pengesahan ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Karakteristiknya mencakup keseragaman, praktis, fleksibilitas, dan orientasi nasional. Sementara prinsip-prinsip yang mengatur segala aspek mulai dari huruf, suku kata, hingga tanda baca.
Pentingnya tata ejaan yang tepat terletak pada kemampuannya untuk memastikan komunikasi tertulis yang jelas, kredibel, dan mudah dipahami oleh pembaca, serta menegaskan standar nasional dalam berbagai ranah komunikasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata.